Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatun, guru SMP Negeri 135 Jakarta, calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi, fasilitator Ibu Wiwi Nurfiana, pengajar praktik Ibu Nunu Isnadia. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen tahun 2004. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahap segitiga restitusi selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Dapat ditanyakan melalui kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dengan cara nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Skenario kasus 1. Fahri sering ditemukan tertidur di kelas, belajar kurang bersemangat, dan banyak melamun. Ibu Hidayatun mencoba untuk menanyakan perihal diri Fahri. Awalnya, Fahri enggan untuk bercerita. Ibu guru berusaha menstabilkan perasaan Fahri bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan atau sesuatu yang mengganggu. Namun, kita harus memperbaiki diri dari kesalahan dan menjadi lebih baik lagi. Akhirnya Fahri mau bercerita pada Bu Hid. Diketahui bahwa Fahri selama ini membantu ayahnya yang terkena PHK. Fahri menjaga toko kopi dan Indomie hingga larut malam. Fahri bisa kembali ke rumah menjelang pagi dan baru bisa tidur sekitar pukul 2 atau 3 pagi. Sehingga Fahri di kelas menjadi mengantuk dan kurang bersemangat dan jarang sekali berinteraksi dengan teman-temannya di kelas. Fahri menyadari kesalahannya. Satu sisi, Fahri adalah seorang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Satu sisi, ia juga sebagai seorang pelajar. Akhirnya, Fahri mengambil keputusan untuk membagi waktu membantu ayahnya di toko sore hari dan malamnya Fahri mengerjakan tugas dan tidur sesuai dengan waktunya. Mengatur waktu dengan baik sehingga tidak terbengkalai tugasnya sebagai seorang siswa. Fahri menyadari dan meyakini kesalahannya dan ia akan bisa dan pandai mengatur waktu dan akan mengkomunikasikan pada ayahnya terkait jadwal menjaga toko sehingga di sekolah Fahri bisa kembali menjadi siswa yang semangat belajar, ceria, dan bergaul kembali dengan teman-temannya seperti bermain bola dan kembali aktif dalam kegiatan ekskul. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Fahri. Ya silakan Nak. Bu. Gimana? Silakan dulu Nak. Gimana kabarnya Fahri? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi minta waktu sebentar ya Nak ya, untuk kita bincang-bincang aja sebentar sih. Bisa. Nggak usah tegang Fahri, santai aja. Dia cuma mau nanya-nanya aja kok. Oke ya. Iya Nak. Jadi Bu itu suka memperhatikan kamu di kelas ngantuk, nggak konsentrasi, melamun.
Masih ingat gak, Bu Hit waktu itu pernah menyuruh kamu untuk cuci muka? Pernah. Seperti itu kan. Nah, kalau boleh Bu Hit tahu, apa ya penyebabnya? Tapi kamu jangan merasa bersalah ya, maksudnya dalam arti gini, Ari, setiap orang itu pasti pernah merasakan bersalah, ya. Tapi Hit pun juga pernah merasakan bersalah. Bukan hanya kamu saja yang merasakan bersalah, tapi kita mengambil kesalahan itu sebagai bahan pelajaran untuk kita menjadi lebih baik lagi, gitu ya, Nak ya. Bu Hit boleh tahu Nak apa penyebabnya? Boleh Bu. Jadi seperti itu, ayah saya baru saja PHK dari kantornya. Oh gitu. Iya Bu. Sehingga ayah saya buka bisnis kecil-kecilan gitu Bu. Buka toko kopi dan minum rebus Bu. Oh gitu, iya, wah keren dong. Ya, Kadang apa ya Bu? Toko itu ramai Bu. Sehingga saya harus standby sampai jam 12 sampai jam 1 malam Bu. Oh gitu. Iya. Berarti kamu jam 1 malam tuh, kadang-kadang jam 1 malam tuh baru selesai membantu orang tua. Gitu ya, Nak ya? Terus kamu tidur jam berapa itu? Saya tidur setelah beres-beres di toko itu jam 2 bahkan sampai jam 3. Pantas ya, kamu di kelas suka melamun, terlihat kurang ceria, ngantuk gitu ya. Oke. Selanjutnya, gue boleh tahu nggak di rumah itu ada ibu kamu, ada kakak atau bagaimana dia? Ada Bu. Jadi saya ada, saya juga ada. Aktivitasnya? Aktivitas ibu saya di rumah itu menjaga adik kecil saya Bu. Oh gitu. Dan juga ibu saya buka toko kecil-kecilan untuk mendapat pemasukan juga Bu. Terus kalau kakak? Kalau kakak gak mau bantu. Oh gitu. Oh iya. Tapi kan gini Fahri, kamu Bu Hit mengacungkan jempol ya. Kamu tuh peduli banget dengan orang tua kamu gitu ya, sampai mau membantu orang tua kamu menjaga toko sampai larut malam gitu. Tapi satu sisi Nak, kamu kan seorang pelajar, kamu punya tanggung jawab juga Nak. Apalagi sekarang udah kelas 9 kan. Jangan sampai kamu di kelas ya seperti yang Bu Hit lihat, ngantuk, gak ceria, kurang bersemangat gitu ya, bahkan suka melamun gitu. Nah, menurut kamu gimana ya? Solusi yang kamu lakukan tuh apa ya? Mungkin saya akan melakukan negosiasi dengan ayah saya Bu, sehingga saya menjaganya bisa dari siang ke sore, selanjutnya dilanjutkan sampai malam oleh ayah saya. Oh gitu, jadi kamu punya schedule gitu ya, punya jadwal ya. Iya. Jadi kamu dari siang sampai sore, lalu sore dilanjutkan oleh ayah sampai larut malam, seperti itu. Oke, boleh juga, bagus juga. Nanti dikomunikasikan ke ayah gitu. Jadi untuk melibatkan kakak atau ibu agak sulit ya. Baik, Ibu Hit hargai itu. Tapi begini Nak, kamu selaku seorang anak, dan hal ini kan kamu memiliki dua posisi ya. Posisi sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua, tapi kamu juga posisi kamu sebagai seorang siswa yang harus mengikuti kegiatan belajar. Ketika guru lain menjelaskan, kamu nggak melamun atau tidur gitu. Menurut kamu harus bagaimana nih? Saya mungkin bisa membagi waktu dengan lebih bijak lagi Bu. Dan mungkin supaya saya tidak mengantuk, saya bisa melakukan olahraga kecil Bu, supaya tubuh saya lebih fresh. Gitu ya. Jadi olahraga sebelum bel gitu ya, atau lagi jam istirahat, coba bukannya malah tidur ya Nak, coba kamu untuk banyak bergerak gitu ya. Oke, main-main bola gitu ya bersama teman-teman. Baik, terus Bu Hit boleh tahu nih, pergaulan kamu dengan teman-teman bagaimana Nak? Bagaimana? Baik ya, hubungannya baik ya nih sama teman-teman, atau karena kamu ngantuk hanya jam istirahat pun ya kamu gunakan untuk tidur, sampai jam belajar pun juga kamu gunakan. Gimana sama teman-teman? Kurang baik karena saya suka tidur sebetulnya. Berarti kamu harus bagaimana nih sama teman-teman? Harus lebih bergaul lagi Bu. Iya, harus banyak bergaul lagi, ngobrol. Jadi kalau dengan ngobrol itu kan jadi mengurangi rasa kantuk, gitu ya. Oke, baik Nak. Terima kasih.
atas pertemuan kita hari ini. Namun satu lagi nak, hikmah kebajikan apa yang bisa kamu ambil dari percakapan kita ini? Hikmah saya ambil dari percakapan kita ini adalah pertama, saya boleh membantu orang tua saya dalam membantu segala hal saja mereka. Namun saya tidak boleh kesampingkan kewajiban saya sebagai seorang siswa. Iya, dengan bagaimana? Dengan menghormati guru dan juga mengatur jadwal lebih bijak. Baik, Bu percaya itu, mungkin yakin kamu bisa mengaktualkan, menstabilkan kondisi kamu sehingga kamu nanti bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Begitu Fahri ya, Bu percaya kamu anak soleh, kamu anak yang baik, kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian Fahri, ya tetap terus semangat ya nak ya. Terima kasih Bu. Iya, mari Fahri. Iya, mari. Skenario kasus kedua. Alvira seorang siswa yang sering iseng dengan teman-temannya. Suatu ketika, Vira bercanda dengan teman-temannya di kelas pada saat jam pelajaran Ibu Ine. Vira melempar kertas ke arah teman, ternyata mengenai bahu Ibu Ine. Spontan Ibu Ine teriak karena kaget dan teman-teman dalam satu kelas mentertawakan dan terjadilah keributan di kelas yang membuat Ibu Ine menangis. Hal itu terdengar sampai ke telinga Ibu Hidayatun. Ibu Hid memanggil Vira mencoba untuk mengkomunikasikan. Ibu Hid mengatakan bahwa semua orang pernah melakukan sebuah kesalahan. Juga Ibu Hid. Namun, kita harus terbuka dan menyadari melalui kesalahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Vira merasa menyesal atas perbuatannya. Hal yang melatar belakangi peristiwa itu karena watak Vira yang suka iseng. Vira menyadari akan kelakuannya. Vira berjanji akan memperbaiki perilaku dirinya yang suka iseng dan tidak menghargai serta menghormati guru di kelas. Untuk menekan atau menghilangkan keisekannya, Vira akan lebih konsentrasi dengan kebiasaannya yang lain, yaitu menulis cerita. Alvira menyadari kesalahannya dan ia ingin memperbaiki perilakunya dengan meyakini bahwa untuk menghilangkan keisengannya, ia harus bisa mengalihkan dirinya sebagai penulis cerita. Vira memang memiliki talenta sebagai seorang penulis, ditambah ekskul pilihannya adalah jurnalistik. Alvira ingin menjadi seorang jurnalistik yang handal. Untuk menjadi seorang jurnalis, tentunya Vira harus serius dan menghilangkan keisengannya. Iya, waalaikumsalam. Vira ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Silakan duduk, nak. Kamu mana santai aja? Ada aja kok. Ini hanya ingin ajak kamu ngobrol aja. Ini kemarin dengar ada beberapa berita tentang kamu. Boleh cerita? Kamu bercanda sama teman pada saat belajar di kelas gitu, terus lempar-lemparan kertas. Oh, terus kenapa ingat? Menurut kamu bagaimana tuh? Perilaku kamu bagaimana tuh menurut kamu tuh? Iya, harus merasa bersalah ya. Tapi yang perlu kamu ketahui, rasa bersalah itu tidak hanya kamu saja yang pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki dari kesalahan itu. Betul kan ya? Setuju kan? Ya, selanjutnya di kelas itu yang terjadi bagaimana? Saya ya, terus masuk ya, kemudian dan bekerja aku makan karena dia kaget, ada kertas yang di bahu dia ya katanya ya. Oh gitu, terus kaget teriak, lalu teman-teman tertawa. Gitu.
nangis dia. Apa ya sebabnya ya? Apa yang melatar belakangi kamu melakukan itu? Sebenarnya saya nggak suka itu. Itu karena keisengan itu ya. Kamu tuh jadi karena iseng melakukan hal itu. Oh iseng. Terus kalau iseng gimana ya caranya biar gak iseng tuh biar keisengan kamu tuh dalam diri kamu tuh kamu apa ya yang bisa membuat kamu jadi gak iseng menurut kamu apa ya? Sebenarnya saya suka menulis Bu. Oh suka menulis. Oh Buat cerita. oh cerita. Oh gitu ya. Bagus loh, itu keren banget. Daripada kamu bercanda dengan teman yang enggak baik, lebih baik kamu ini kan hobi kamu dengan cara menulis. Bagaimana? Setuju? Iya. Kalau di fokus Ya. masa depan saya dan saya bisa menulis Dia menjadi penulis yang lebih baik lagi. Iya daripada bercanda-bercanda yang nggak tahuan gitu ya Nak ya. Oke. Selain itu dari peristiwa yang kamu alami ya, pembicaraan kita juga hari ini, nilai-nilai apa sih yang bisa kamu ambil dari peristiwa itu Nak? menantikan hobi saya benchingnya menulis benching. Terus isengnya dikurangi ya, isengnya dikurangi. Oke, ya. Baik Vira, pertemuan kita hari ini itu Uri berharap ini tidak hanya sekedar omongan, ini memang sudah keluar dari diri kamu sendiri dan keluar dari hati kamu sendiri bahwa kamu ingin mengurangi. Tadi apa yang ingin kamu kurangi? Isengnya. Terus kamu bisa lebih fokus lagi di mana? Di menulis. Oh ya, kamu benar ikuti jurnalistik ya? Iya. Oh iya, benar-benar klop banget begitu, klop banget ya, nyambung ya dengan memang sesuai dengan hobi kamu ya Nak ya. Oke, Budi percaya kamu akan menjadi anak yang lebih baik lagi, udah nggak iseng lagi, karena iseng kamu itu bisa berdampak kepada hak orang lain. Seperti itu ya Nak ya. Oke, terima kasih. Iya sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya dapat berbincang dengan Bu Hid, karena dengan perbincangan tersebut saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki di dalam diri saya, dan juga saya bisa menemukan hal baik dalam diri saya, seperti saya bisa menghargai dan juga membantu orang tua tanpa mengurangi waktu belajar saya, sehingga saya dapat berkonsentrasi dan juga tidak mengantuk lagi di kelas. Untuk mengurangi rasa kantuk saya dapat bergaul dengan teman saya, bermain hingga saya terlihat lebih fresh dan lebih ceria. Terima kasih kepada Bu Hid telah menemukan solusi dari permasalahan saya. Demikian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang setelah mengobrol dengan Ibu Hidayatun, sehingga saya tahu apa yang akan saya perbaiki dalam diri saya, sehingga saya menemukan hal baik dalam diri saya. Seperti saya lebih menghargai dan menghormati guru, tidak bercanda ketika guru sedang menjelaskan, dan saya bisa mengalihkan ke hal yang positif dengan menekuni hobi saya menulis cerita. Terima kasih Ibu Hidayatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan, proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya, seorang guru dapat menerapkan diri dalam posisi kontrol seorang manajer atau pemantau, sehingga motivasi intrinsik dalam diri siswa dalam penanaman nilai-nilai kebajikan akan tumbuh dengan sendirinya, penuh dengan kesadaran, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang positif dan mampu membentuk karakter serta budaya yang positif dalam diri siswa, kelas maupun sekolah. Salam dan bahagia. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya.
Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.